Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa. Mari beri salam kiri kanan, katakan Tuhan kita Allah yang baik. Beri senyum yang terbaik buat orang di samping kiri kanan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Engkau Allah kami yang bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah dan kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat pagi, buat ibadah raya 2 ini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Bahkan Tuhan biarlah hadirat-Mu tercurah atas tempat ini. Memenuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang kekal dan kekal. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kita akan mendengarkan VOP. Shalom, pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya.
baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah. Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang semua bangkit berdiri, kita akan mendeklarasi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat suaramu. Sembah Tuhan. Kau mulia Tuhan, Kau agung Bapa, terpujilah Engkau Allah yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora bashandera bayara bayase. Haleluya. Ora bashandera. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Kiaralabashande baralamo kinaramase. Kiaralabashande yaralamayaso. Kiaralabashande yaralamayase. Kiaralamayaso.
bait-Mu, kami bait-Mu memuja. Diberkatilah Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Oh mulianya hadirat-Mu Tuhan, oh mulianya Yesus. Hadirat-Mu, kami umat-Mu Tuhan, kami bait-Mu memuja-Mu, diberkatilah Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Yes Lord, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Yes Lord, hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindukan selalu di hidupku, diam selalu di dalam hadirat-Mu. Oh mulianya Tuhan, oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, kami memuja-Mu, memuja-Mu, diberkatilah, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam dekapan hadirat memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi
undang semua bangkit berdiri. Tempat ini diberkatilah Kau Tuhan. Berkat, yes Lord, berkati kami di tempat ini Bapa. Dengan pujian kami dalam rekaman hadirat-Mu. Jemaat nyanyikan lagu ini. Diberkatilah, yes, amin Tuhan. Diberkatilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Yes, amin Tuhan. Memenuhi tempat ini Tuhan, memenuhi tempat ini. Oh, diberkatilah Kau Tuhan di tempat maha tinggi. Sebab layak terima pujian kami, terima sembah kami Bapa. Hanya di dalam-Mu kami menang. Sebab layak Tuhan, terima sembah syukur kami Bapa di dalam nama-Mu. Haleluya. Shandara labayase, yara labo, yara layasane, ibalalayaso. Haleluya Tuhan, yes. Penuhi kami dengan Roh-Mu di tempat ini Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas tempat ini Bapa. Yara lama sande, ora layase. Oh, yara lama se, yara layasande, yara lamo, yara layase, yara lama so, yara para layase, yara lamo seke, yara layasande. Yes. Curahkan Roh-Mu atas tempat ini Bapa. Curahkan Roh-Mu atas tempat ini Tuhan. Yara layase, yara layasande, kuraba baba 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 baba. Shelelelelele. Kami akan menembus surga-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu atas tempat ini Tuhan. Diberkatilah Engkau Bapa. Yara layasande, yara lalabo, yara layase, yara parabase, yara layase, yara labo, yara layasande, yara lalabo, yara layase, yara lalabo, yasande, yara lalabase, shikara layasande, oh rabayase, curahkanlah Roh-Mu Tuhan.
is our God. Sing with me, how Yes. great is our God. Hallelujah. And all will see how great, How great. how great, How great is our God. how great Yes, Lord. our God. How great is our God. Sing with me, how Sing with me, how great great. is our God. And all We will sing see how how great. how And all will sing how great. How great is our God. How great is our God. Haleluya. Diberkatilah engkau di tempat yang tinggi Bapa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yes. Beri salam kiri kanan. Katakan Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Karena kita adalah umat-umat yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan amanat agung kita. Amin. Beri sorak-sorak buat Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Angkat tangan kita yang terdepan, tepuk tangan. Muliakan Tuhan dengan sorak-sorak. Kita dipilih dari segala bangsa. Ya kita dipilih. kita dipilih Jadi umatnya. umatnya. Kita dipilih. Kita dipilih
Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup diriku. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Tuhan segala Tuhan, Ya Raja segala Raja, kuasanya tetap. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup diriku. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup diriku. Sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, beri sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau berada dengan kami Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu itu adalah firman-Mu Tuhan, menjadi rema, pemulihan bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Oh ya Rabba Shande, karena Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Bapa yang perkasa dan mulia. Amin. Shanda Rabba Shekiri. Biarlah ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal
Kami terkagum akan Engkau Bapa. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung akan Engkau Tuhan. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes, benar Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari saya mengundang semua bangkit berdiri. Bila ku buka mataku, amin Tuhan, dan melihat karya, yes, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari jemaat nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dan ku ingin mengenal-Mu. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Amin. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu. Kami ingin mengenal-Mu
Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Risma yang kasih yang ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk Menjadi penyembahmu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, Haleluya. Ya Tuhan. Ya benar Tuhan, siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau memperhatikan kami sebagai biji mata-Mu sendiri. Engkau menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Dengan apa akan kami balas selain memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Oh pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami percaya kami yang datang kepadamu dengan letih, lesu, berbeban berat akan dikuatkan dalam nama Yesus. Oh yang datang dengan sakit penyakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Sebab Engkau adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan ya Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupi ya Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Engkau tegakkan kembali ya Tuhan. Bahkan kami akan bangkit jadi pemenang. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu. Oh Bapak Irwan, siagiannya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Terpujilah akan nama Tuhan Yesus. Urapan Allah hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi kami semua. Juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Silakan Brother Irwan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang berbahagia. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke 139. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-14. Pendahuluannya satu ayat saja, berikutnya banyak. Mari Bapak Ibu, Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, pemazmur mengungkapkan satu pujian kepada Tuhan atas kejadiannya. Pemazmur mau mengungkapkan bagaimana posisi dirinya sebagai manusia yang sangat istimewa, sangat penting, sangat berharga di hadapan Tuhan. Pemazmur mau mengajarkan bahwa ternyata setiap kejadian manusia bukanlah suatu proses alami yang terjadi dengan begitu saja, tapi sesuatu yang terjadi karena ada rencana dan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang datang dan hadir ke dalam dunia tidak penting.
tidak merupakan suatu rencana dan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan, ayat yang ke-7 kalau kita baca, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Bagaimana manusia sebagai makhluk yang sangat penting di hadapan Tuhan. Artinya manusia itu selalu terikat, Bapak Ibu Saudara. Terikat dengan apa? Dengan rencana Tuhan. Terikat dengan apa? Dengan suatu tujuan Tuhan atas dunia ini. Kalau kita nggak paham ini dan kita keluar dari hal ini, itu namanya hamartia, melenceng, menyimpang. Itu bahasa asli dari dosa, hamartia. Hamartia itu melenceng, Bapak Ibu Saudara. Keluar dari apa yang Tuhan mau. Manusia dihadirkan Tuhan, dihadirkan Allah ke dalam dunia, terikat dengan suatu tujuan dan rencana Tuhan. Untuk tujuan apakah? Tentu kita harus tahu. Tuhan menciptakan manusia ke dalam bumi, di dalam bumi ini, di bumi ini. Ya tentunya sebelum kita masuk kepada pengertian-pengertian, tujuan-tujuan rencana Tuhan, kita harus paham bahwa Allah, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya, bukan hanya sekedar agar manusia itu mengelola sebuah taman di Taman Eden. Bukan hanya sebatas itu. Apakah Tuhan menciptakan manusia hanya sekedar untuk menjadikan objek? Untuk Tuhan mengekspresikan cinta kasih-Nya, atau sebagai subjek untuk manusia mengekspresikan cinta kasih-Nya kepada Tuhan? Bukan sebatas itu, Bapak Ibu Saudara. Seolah-olah Tuhan kita itu pribadi yang butuh kasih sayang. Kalau hanya sebatas menciptakan manusia untuk objek dan subjek kasih sayang. Seolah-olah Tuhan ini butuh kasih sayang. Bukan sebatas itu. Apakah Allah menciptakan manusia untuk sekedar meramaikan sebuah panggung kehidupan, di mana di dalamnya ada cerita, ada karakter, ada kisah, ada dinamika kehidupan? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan hanya menciptakan kita sebagai pengisi panggung kehidupan, ya Tuhan hanya sebatas seperti seolah-olah hanya sebatas sutradara atau produser suatu cerita atau sinetron. Berarti Tuhan bersaing dengan Rampun Jabi. Rampun Jabi kan terkenal sebagai raja sinetron. Walaupun Bapak Ibu pernah lihat sinetronnya, ceritanya kan gak jelas kan? Gak pernah jelas ceritanya, paling 5 episode pertama bener, episode berikutnya udah gak jelas gitu. Pernah diwawancarai oleh media, Pak Ram, kenapa sih kok selalu memproduksi sinetron yang ceritanya tidak berkualitas? Tapi dia menjawab santai aja, memang saya nggak sedang menjual cerita katanya, saya hanya menjual karakter katanya, menjual artis katanya. Oh benar juga ya, pantesan sinetronnya nggak pernah benar. Tapi Allah tidak seperti itu, Bapak Saudara. Allah tidak menciptakan kita manusia di bumi ini hanya sekedar untuk meramaikan sebuah panggung kehidupan. Tapi ada maksud dan tujuan Allah. Dan maksud dan tujuan itu adalah maksud dan tujuan yang sangat besar. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita memahami rencana Allah atas manusia di bumi,
kita terlebih dahulu harus melihat ada beberapa fakta di dalam Alkitab. Sebelum kita bisa memahami untuk apa kita ada di dunia ini. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Menghadirkan di dunia ini, di bumi ini. Kita harus melihat beberapa fakta Bapak Ibu Saudara. Kita melihat dalam kitab Kejadian tentunya di dalam peristiwa penciptaan. Kita melihat terlebih dahulu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu boleh menyimak, saya bacakan saja. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kita harus melihat fakta ini sebelum kita paham. Sebenarnya Tuhan itu untuk apa sih tujuannya menciptakan kita ada di dalam dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Fakta pertama yang harus kita lihat Bapak Ibu bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini berbicara tentang bersama-sama. Ketika Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi. Di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga planet-planet yang lain. Karena tidak ada Alkitab mencatat Allah menciptakan bumi, setelah itu dia menciptakan Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter. Dan ini juga berbicara bersama-sama ketika Allah menciptakan galaksi-galaksi yang lain. Wow, sangat besar. Kalau kita melihat alam jagat raya ini, kita itu seberapa sih? Tapi di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seluruh jagat raya, kenapa hanya bumi yang harus diisi? Tuhan menciptakan kehidupan di dalamnya. Ini harus jadi landasan kita berpikir nanti berikutnya. Kenapa hanya bumi saja yang harus diisi oleh manusia? Itu fakta yang pertama yang harus kita lihat. Fakta yang kedua, Kejadian pasal 3 ayat 1. Saya akan bacakan. Nah ini kita melompat ke kisah berikutnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ternyata ketika Allah menciptakan manusia, menempatkan di Taman Eden, ada eksistensi lain di taman itu. Ada kehidupan lain di dalam taman itu. Ada sosok makhluk lain di taman itu. Ya di sini dikatakan ular, tapi apakah itu ular? Sesungguhnya ular hanya sebatas media. Siapa yang memakai ular itu? Kalau anak sekolah minggu pasti langsung jawab, iblis. Karena anak sekolah minggu kan sudah biasa dengar cerita ini. Fakta yang kedua kita melihat ternyata ketika manusia ditempatkan di Taman Eden pada waktu itu, pada waktu manusia diciptakan, ada sosok lain, ada eksistensi lain, ada oknum lain yang sudah ada di situ, Bapak Ibu. Ternyata manusia itu bukan ciptaan yang sendiri, hanya sebatas seorang diri, Adam dan Hawa berdua waktu itu ketika itu diciptakan. Setelah Adam Hawa, ternyata mereka tidak hanya berdua, ada yang lain, Bapak Ibu, amin? Benar? Ada yang lain, ada yang lain. Kita lihat lagi. Pertanyaannya,
Kapan oknum itu hadir? Alkitab tidak menyatakan apakah dia sebelum Adam diciptakan dia sudah ada di situ, atau sesudah Adam diciptakan dan Hawa diciptakan baru dia ada di situ. Dan pasti Tuhan tidak dengan sengaja menciptakan. Adam dan Hawa saya akan uji, saya kirim penggoda atau penguji, apakah mereka setia kepadaku. Tuhan nggak berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Fakta yang ketiga, di dalam Yehezkiel pasal ke-28, saya akan baca. Ya, Yehezkiel pasal yang ke-28, ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu dengan dagangmu yang besar. Engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Sebelum bumi dan tempatkan manusia di dalamnya, Alkitab mencatat, sekalipun Bapak Ibu Saudara, sangat sedikit Alkitab mencatat hal ini. Dan Alkitab pun mencatat tidak secara langsung, tapi berupa suatu kiasan, berupa suatu vision, berupa suatu gambaran-gambaran, lambang-lambang. Tapi itu menunjukkan bahwa iblis, Lucifer, karena pemberontakan, karena keinginannya mengkudeta Allah di sorga, dia diusir dan dibuang, diperintahkan untuk keluar dari sorga dan dia dilemparkan ke bumi. Walaupun Alkitab enggak terlalu menjelaskan hal ini dan sangat sedikit, tapi kalau kita membaca bahkan di Yesaya juga ada gambaran-gambaran yang mengatakan, yang memberi satu penjelasan bahwa iblis karena pemberontakannya di sorga, karena ingin mengkudeta Allah, iblis dihardik Allah dari sorga dan dia dibuang ke bumi. Maka di dalam kitab Kejadian tadi yang kita baca, bumi itu sudah ada sejak langit ada, tapi dia belum berbentuk dan masih kosong. Kegelapan menutupinya. Bumi berbicara tempat pembuangan iblis, tempat pembuangan Lucifer dan seluruh malaikat-malaikat yang memberontak bersama dengan dia. Oleh sebab itu Allah menciptakan kehidupan di bumi, tidak di planet lain. Tapi saya sudah katakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu berbicara tentang Allah menciptakan seluruh jagat raya termasuk Merkurius, Venus, bumi. Tapi kenapa hanya bumi yang harus Allah isi dengan manusia? Karena iblis mendirikan kerajaannya di bumi. Oleh sebab itu Allah akan menghukum. Allah berencana mendirikan kerajaannya di bumi. Untuk apa? Menduduki kerajaan iblis. Menghukum iblis. Jadi Allah menciptakan kita manusia di bumi bukan hanya sekedar untuk memiliki rekan sekerja dalam mengelola bumi, bukan hanya sekedar mau mengekspresikan kasih sayang, bukan juga hanya sekedar mengisi panggung kehidupan dengan berbagai karakter dan cerita, tapi ada agenda besar dalam penciptaan manusia, yakni mendirikan kerajaannya di bumi seperti di sorga sebagai upaya mengalahkan serta menghukum Lucifer dan pengikut-pengikutnya.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa ketika Lucifer memberontak, ketika Lucifer berusaha mengkudeta Allah, kenapa enggak seketika itu Tuhan harus menghukum dia? Kenapa tidak sekonyong-konyong Tuhan harus memasukkan dia ke dalam neraka? Kenapa? Ketika Lucifer terdeteksi, terungkap fakta bahwa dia sedang memberontak kepada Tuhan, dia ingin menyamakan diri dengan Tuhan, kenapa enggak seketika itu Tuhan menghukum Lucifer? Kenapa enggak seketika itu Tuhan membinasakan Lucifer? Tuhan bisa, amin, bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Tapi kenapa Tuhan tidak menghukum Lucifer seketika itu? Jawabannya adalah, Bapak Ibu lihat di atas di screen, karena Allah tidak pernah bertindak semena-mena mengingkari hakikatnya yang adalah kebenaran. Allah tidak pernah menghukum kejahatan sebelum ada pembuktian. Harus ada pembuktiannya bahwa apa yang dilakukan Lucifer dan malaikat-malaikatnya adalah suatu kejahatan. Allah tidak bisa sekonyong-konyong, semena-mena menghajar, menghukum tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah jahat. Apa yang dilakukan itu adalah tidak benar. Apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran. Allah tidak bisa mengingkari bahwa hakikatnya ia adalah Allah yang benar, Allah yang adil, Allah yang hakikatnya adalah kebenaran. Oleh sebab itu apa yang tidak benar harus dibuktikan bahwa sesuatu itu tidak benar. Apa yang salah harus dibuktikan bahwa itu salah, adil. Apa yang melakukan berupa pelanggaran harus dibuktikan bahwa itu pelanggaran. Slide berikutnya apa? Hakikat Allah dalam menyikapi pemberontakan Lucifer dipahami sebagai dengan istilah corpus delicti. Nah, ini sebenarnya istilah yang diberikan oleh manusia ketika mulai memahami apa yang dilakukan Allah terhadap pemberontakan Lucifer. Corpus delicti itu apa? Corpus delicti itu adalah sebenarnya istilah hukum Bapak Ibu. Yakni prinsip bahwa seseorang tidak dapat diadili atau dihukum sebelum ada pembuktian kesalahan atau kejahatannya yang telah dilakukan. Contohnya Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 5 ayat 13, kita baca. Roma, ini maksud dari corpus delicti. Roma pasal 5 ayat yang Roma pasal 4 dulu Pak. Roma pasal 4 ayat yang ke-15. Di situ Rasul Paulus mengatakan, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Oke, Roma pasal 5 ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Perbuatan dosa manusia tidak bisa diadili, tidak bisa dikatakan salah. Sebelum apa ada? Sebelum ada hukum Taurat. Ketika bangsa Israel mereka perjalanan ke Mesir, mereka membunuh, mereka mencuri, mereka berzina, itu tidak bisa dihukum, tidak bisa dikatakan suatu pelanggaran sebelum hukum Taurat ada yang menyatakan bahwa kalau membunuh itu berdosa, berzina itu dosa. Oleh sebab itu Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena Allah itu Allah hakikatnya adil. Allah tidak pernah menghukum sebelum ada pembuktian. Allah tidak pernah menyatakan suatu bersalah sebelum ada pembuktian bahwa hal itu adalah sesuatu yang salah dan pelanggaran. Kalau kita lihat juga dalam Kejadian
ketika Nuh, manusia seluruh jatuh dalam dosa. Mulai dari Adam, Kain, Habel, tapi Allah tidak pernah menghukum. Kain tidak dihukum. Keturunan Kain tidak dihukum. Tapi ketika ada seorang figur yang bernama Nuh, dia tidak bercacat, dia baik, dia setia, itu yang menjadi corpus delicti kepada Tuhan, bahwa ini loh yang benar. Sehingga itu menjadi alat Tuhan untuk menghukum bumi pada waktu kejadian air bah. Demikian juga dengan kita kembali kepada Lucifer. Lucifer itu tidak bisa dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak sewena-wena menyatakan Lucifer salah karena pemberontakannya, karena menyamakan dirinya dengan Allah, dan itu tidak bisa dinyatakan suatu kejahatan sebelum ada pembuktiannya. Dan manusia, Tuhan hadirkan ke dalam dunia untuk menjadi pembuktian. Tuhan menciptakan manusia agar manusia ini menjadi suatu ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Manusia ini menjadi ciptaan Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya melayani Tuhan, hidupnya kudus, hidup dengan tidak memberontak kepada Tuhan, agar menunjukkan bahwa ini loh Lucifer, ada ciptaanku yang hidupnya benar, hidupnya taat, hidupnya menghormati, hidupnya tidak memberontak, hidupnya selalu melakukan kebenaran. Agar apa? Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Lucifer dan seluruh malaikat-malaikat pengikutnya menjadi sesuatu yang salah. Jadi manusia diciptakan, saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Bukan hanya sebatas karena sesuatu yang alami atau tanpa ada tujuan. Ada tujuan besarnya agar kita menjadi corpus delicti, menjadi pembanding, menjadi alat Tuhan untuk menghakimi Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Lucifer dan pengikutnya, yaitu untuk memberontak, menyamakan dirinya dengan Allah, itu adalah suatu pelanggaran. Tuhan mau menunjukkan ada ciptaan lain, manusia yang hidupnya benar, hidupnya melayani Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya tidak memberontak kepada Tuhan, hidupnya yang memuliakan Tuhan. Dan itu menjadi hukuman, pembuktian untuk menghukum Lucifer. Manusia adalah corpus delicti. Manusia adalah alat pembuktian kejahatan Lucifer. Manusia adalah alat penghukuman bagi Lucifer. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kenyataannya, kalau kita lihat di dalam Kejadian, iblis tidak tinggal diam. Amin. Dia mulai datang kepada kepada Hawa. Dia mulai merusak rencana Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-3 itu, iblis berusaha merusak rencana Allah dalam kehidupan manusia, tidak dengan melakukan serangan secara fisik. Amin, Bapak Saudara. Dia tidak datang dengan pasukannya merusak taman yang Eden yang begitu indah menjadi berantakan. Tidak. Dia tidak menghukum, tidak menyerang fisik atau kehidupan Adam dan Hawa menjadi suatu penyakit seperti Nuh dan lain sebagainya. Tidak. Tapi yang diserang iblis apa? Pikiran. Yang diserang iblis apa? Kehendak. Yang diserang iblis apa? Emosi. Iblis berkata kepada Hawa dalam Kejadian pasal 3. Kalau bukankah semua, kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-3. Jangan salah nih, nanti salah kebalik jadi rusak. Kejadian 3 pasal yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat
yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman ini Allah berfirman jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis mau merusak rencana Tuhan, bukan dengan melakukan serangan secara fisik kepada manusia, bukan dengan melakukan serangan yang secara frontal kepada manusia, tapi iblis merusak rencana Tuhan atas kehidupan manusia dengan cara mempengaruhi pikiran dan perasaan. Dia tawarkan status, dia tawarkan keistimewaan. Kamu kalau makan buah di dalam taman ini, kamu akan matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dan Adam, Hawa gagal menjadi corpus delicti. Rencana Tuhan gagal. Iblis tahu rencana Tuhan atas kehidupan manusia. Tuhan tahu bahwa manusia akan menjadi alat untuk menghukum, menjadi alat untuk menyatakan pelanggaran, menyatakan kejahatannya. Oleh sebab itu iblis menyerang dan menggagalkan manusia pertama. Oleh sebab itu di dalam 1 Korintus dikatakan Adam yang pertama gagal, maka Allah mengirim Adam yang kedua. Saya menggunakan istilah Adam yang kedua dari berdasarkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia kirim Yesus dengan mengambil rupa seorang manusia, melepaskan kealahannya. Untuk apa? Melakukan ini menjadi corpus delicti. Dan Adam yang kedua berhasil. Nah, iblis pun tahu Bapak Ibu, bukankah ketika Tuhan Yesus akan melakukan pelayanannya, dia di padang gurun 40 hari, amin. Iblis datang juga kan seperti Adam, seperti kepada Hawa, sama kan? Iblis mau merusak. Iblis nggak mau Tuhan punya alat untuk menghukumnya. Tuhan nggak mau. Iblis tidak mau Tuhan memiliki alat untuk menghukum dan menyatakan pelanggaran dan pemberontakan. Iblis tawarkan. Bukan serang Yesus secara fisik juga. Bukan melakukan serangan secara frontal. Tapi iblis melakukan serangan secara pikiran dan kehendak juga. Ini modus operandinya. Dan ini pun terjadi dalam kehidupan kita manusia. Umat-umat Tuhan yang percaya. Kita tidak akan menjadi corpus delicti. Kita tidak akan menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk menyatakan pelanggaran. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk menghukum iblis. Kalau kita tidak kuat di dalam serangan iblis ini. Modusnya cuma itu. Iblis selalu tawarkan apa? Tawarkan kemuliaan. Makanya kalau kita sudah mulai curi kemuliaan Tuhan, hati-hati, ini serangan iblis. Amin. Tuhan tawarkan apa? Tuhan tawarkan apa? Mulai merasa diri istimewa. Mulai merasa bahwa kita bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mulai meninggalkan Tuhan. Mulai merasa bahwa kita bisa mengendalikan kehidupan kita sendiri. Itu serangan iblis Bapak Ibu Saudara. Karena pelanggaran iblis, karena kejahatan iblis adalah ketika dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan. Yesus dicobai, tapi karena Tuhan Yesus taat,
Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Dia taat sampai mati di kayu salib. Dan ketaatan itu yang menghadirkan kuasa. Amin. Ketaatan itu yang membuat Yesus dikatakan dia dianugerahi nama di atas segala nama. Karena ketaatan itu dan dia Yesus mampu mengalahkan iblis dan kuasanya. Ketaatan setiap orang percaya mendatangkan kuasa untuk menjadi corpus delicti. Kita mengalahkan iblis bukan dengan status kita. Kita mematahkan pengaruh iblis bukan dengan status kita sebagai orang Kristen. Kita mengalahkan iblis, kita mematahkan pengaruh iblis bukan dengan status kita sebagai mungkin pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kita juga tidak bisa mengalahkan iblis, kuasa iblis, menghukum segala tindak tanduknya. Dengan begitu banyaknya kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita menjadi alat Tuhan, alat di tangan Tuhan. Untuk menghakimi, untuk mematahkan kuasa, untuk menghukum iblis dan seluruh antek-anteknya dengan ketaatan kita. Dengan kebenaran kita. Dengan kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga menjadi satu alat pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Lucifer, apa yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, itu sesuatu yang salah dan harus dihukum. Jadilah corpus delicti. Jadilah alat di tangan Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku di dalam kerajaannya. Karena iblis itu penguasa dunia dan dia harus dikalahkan. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya doa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Tuhan mengintervensi bumi untuk menghadirkan kerajaannya. Agar apa? Agar kerajaan iblis dilucuti, merebut bumi yang sudah jatuh di tangan iblis. Dengan cara apa? Kita menjadi corpus delicti. Kita harus menjadi alat di tangan Tuhan sebagai pembuktian bahwa apa yang dilakukan oleh Lucifer dan antek-anteknya adalah sesuatu yang jahat. Tapi iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan selalu menyerang kita. Dia akan selalu mempengaruhi kita. Dia akan selalu membelokkan kita. Sepertinya iblis tidak pernah melakukan serangan frontal. Dia akan mempengaruhi kita tahap demi tahap. Ketika kita mulai jauh dari Tuhan. Ketika kita mulai merasa bahwa kita memiliki kemuliaan. Kita mulai curi kemuliaan Tuhan. Kita merasa kita bisa lebih baik tanpa ada Tuhan. Itu adalah modus operandi iblis. Dan ayat terakhir di dalam Wahyu pasal 12, saudara kita akan baca. Dan inilah yang mengalahkan iblis. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Hanya dua yang bisa mengalahkan iblis. Darah domba Allah, dan yang kedua kesaksian hidup kita.
Amin. Jadilah corpus delicti. Jadilah alat di tangan Tuhan untuk mengalahkan iblis dan kuasanya. Haleluya. Oh mulianya hadirat-Mu. Kita naikkan pujian ini kembali lagi Bapak Saudara. Lagu yang tadi, Pak. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah segalanya. Tuhan yang empunya kemuliaan, Tuhan yang empunya kebenaran, Tuhan yang empunya penghormatan. Tidak ada satupun dalam diri kita yang dapat kita andalkan, yang kita bisa tunjukkan bahwa kita istimewa, tapi hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Haleluya. Mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu. Tuhan, Kau yang punya segalanya. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Kita katakan, oh mulianya Engkau Tuhan, oh mulia, Engkau di atas segalanya Tuhan. Kemuliaan hanya milik-Mu, kehormatan hanya milik-Mu, pujian hanya milik-Mu, kebenaran hanya Engkau yang miliki ya Tuhan. Haleluya. Diberkati Kau Tuhan dengan, biarlah kami menjadi umat yang menyembah-Mu, umat yang taat, umat yang memuliakan Engkau ya Allah di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua. Oleh karena darah anak domba ya Tuhan, oh kami menjadi umat-umat yang pemenang ya Tuhan. Kami boleh menginjakkan iblis, menginjak iblis, dan iblis di bawah kaki kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, dan kami
boleh bersaksi melalui perilaku hidup kami. Dan itu menjadi alat Tuhan, alat kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Irwan Siagian ya Tuhan. Pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh terus Engkau berbicara kepada hamba-Mu, urapi kepada hamba-Mu Tuhan, seluruh keluarga. Terima kasih Bapa, berkati istri dan anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Engkau baik, luar biasa, firman-Mu sudah berbicara kepada kami semua. Sebentar kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Tuhan Engkau berbicara kepada umat-Mu kalau kami datang kepada Tuhan. Kami tidak dengan tangan hampa, tapi kami memberikan sesuatu kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan berkati dana uang yang akan kami berikan Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, juga untuk renovasi, persembahan khusus, persembahan buah sulung, Tuhan Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau berkata, Engkau memberkati orang yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara maju ke depan dan memberikan. Oh haleluya. Mari kita pujikan, lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan bersama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya, haleluya. Angkatkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama ada doa pagi setiap pagi via Zoom meeting Bapak Ibu Saudara ya. Hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 5 sampai jam 6 pagi. Ya, ada tautannya di situ tanpa passcode Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan berkata Mazmur 5 ayat 3, Tuhan pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ini pemazmur berkata pada waktu pagi Tuhan mendengarkan seruan doa kita. Amin. Haleluya. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, hari Rabu ada doa pengerja karena ini hari Rabu minggu kedua. Jadi doa pengerja diadakan setiap kali minggu kedua pada hari Rabu. Para pelayan Tuhan baik itu pemain musik, WL singer, para pendoa, guru sekolah minggu, lalu kabit-kabit, gembala kul, ya aktivis, semua para pendoa untuk hadir jam 7 malam. Yang mengerti katakan yes. Yang yes itu pasti datang saudara ya. Haleluya. Lalu yang ketiga saudara,
Ibadah wanita, nah ibadah wanita itu tidak hanya ibu-ibu loh saudara ya. Namanya juga wanita. Saudara. Jam 7 malam via Zoom meeting juga ya. Nanti akan di-coaching oleh Ibu Gembala juga Ibu Fani sebagai ketua dari WBI. Lalu Bapak Ibu Saudara, Azusa Prayer Tower jam 5 sore setiap hari Jumat kita berdoa di Menara Doa Azusa seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara. Seluruh dunia jam 5 sore di tautan Zoom meetingnya ini ada 891-8221-0422 passcode-nya Unity. Tuhan Yesus memberkati kita dan besok minggu kita akan beribadah secara dahsyat luar biasa. Ya akan datang menyampaikan firman Tuhan Pastor Niko Nyotora Harjo. Tapi dalam bentuk video. Tidak apa saudara, kita berkumpul bersama memuji dan menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan itu disampaikan kepada kita semua dari atas sampai ke cabang-cabang. Amin. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Ya mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa, nanti Ibu Gembala akan doa syafaat sekaligus doa berkat. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Overton, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Roh Kudus Engkau yang sempurnakan pelayanan kami, sempurnakan penyembahan kami, sempurnakan persembahan kami juga Tuhan. Sempurnakan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengajar kami dari hari ke sehari. Bahkan kami bersyukur kami punya kuasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kemenangan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini sepakat berdoa Tuhan buat Indonesia yang Tuhan kasihi. Di tahun politik ini beberapa bulan ke depan kami akan pemilu Tuhan, memilih presiden, wakil presiden. Kami sepakat berdoa yang dari Tuhan yang jadi, yang tidak dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Yang dari Tuhan, yang takut Tuhan, yang mempertahankan NKRI, toleran, Pancasilais, nasionalis Tuhan. Bekerja sungguh-sungguh untuk Indonesia maju Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya tetap di dalam kontrol-Mu. Karena Engkau mengasihi Indonesia. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan mengalami lawatan Tuhan di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Berkati alamnya, lautnya, sumber daya alamnya Tuhan, hutan-hutannya, gunungnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati berlimpah-limpah, mendatangkan kemakmuran buat seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi kemiskinan, penduduknya adalah orang benar seperti firman-Mu berkata. Lawat Tuhan, lawat Indonesia. Berkati kami semua yang sudah hadir di sini, yang bekerja, yang ibu rumah tangga, istri, wanita mandiri, para pria, para suami Tuhan, anak-anak Tuhan, pelajar, mahasiswa, semuanya diberkati oleh Engkau berlimpah-limpah dengan cara-Mu yang ajaib. Kami semua Tuhan tempatkan di tempat kami masing-masing, bukan tanpa tujuan tapi dengan tujuan yang Tuhan
rencananya, destininya sungguh indah dalam hidup kami. Lengkapi kami dengan urapan-Mu senantiasa, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Nita, Engkau jamah kedua lututnya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menyembuhkan secara sempurna Tuhan. Anak kami percaya mujizat kesembuhan masih ada sampai hari ini. Pemulihan demi pemulihan perekonomian, usaha anak-anak-Mu Tuhan berkati Tuhan. Bukakan pintu-pintu yang tertutup, yang sedang mencari pekerjaan juga Tuhan berkati. Tuhan, yang ada ikatan-ikatan hutang, Tuhan beri kelepasan dengan cara yang ajaib. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sanggup menolong kami semua. Tuhan Yesus, hubungan-hubungan Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Keluarga-keluarga mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami Tuhan. Biar kasih setia-Mu menyertai anak-anak-Mu. Keluar masuk-Mu diberkati oleh Tuhan. Diberkati buah kandungan-Mu oleh Tuhan. Diberkati apa yang diperbuat oleh kedua tangan-Mu. Perjalanan-Mu Tuhan buat berhasil dan beruntung senantiasa. Seluruh keluarga-Mu diberi sukacita yang melimpah yang dari Allah Bapa. Anggur yang baru senantiasa dicurahkan. Perlindungan dari kuasa darah Yesus terhadap panah-panah api si jahat biar terjadi pada anak-anak-Mu. Bahkan sakit penyakit, bakteri, virus penyebab sakit dilalukan dalam nama Tuhan Yesus. Walau 1000 orang rebah di kiri kami, walau 10.000 orang rebah di kanan kami, tetapi itu semua tidak menimpa anak-anak-Mu. Berikan gandum yang terbaik, berikan minyak yang terbaik, madu yang terbaik. Tuhan, limpahkan buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dan Tuhan sangat rindu memberkati kita semua. Arahkan hatimu hanya kepada Bapa di surga yang sudah memilih engkau sejak dari dalam kandungan ibumu. Iratakaya sandereta harataka shikarata kararara. Iratakara, kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Tepuk tangannya mana